Tapi yang ini biasanya nggak satu. Yang ini graffiti sama skateboard, yang ini BMX sama skateboard, yang ini BMX sama breakdance, buat freestyle atau ini buat bowl atau ini buat street atau ini buat longboard gitu loh. Jadinya buat downhill gitu. Itu namanya game of skate. Jadi misalnya game of skate itu bisa macam-macam di trik. Kayak Bon, tungguin 3 menit, 5 menit baru tempel. Kita nggak tahu ini sebenarnya bagaimana. Kita pokoknya terus atau nggak malah covernya kan cuma set lagi terbang gini. Terserah ngelakuin gimana pokoknya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Ada semua yang mengatakan kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, gua Exki dan temen gua. Seperti biasa gua Palur Lebong. Langsung aja kita ketemu dengan retro guest kita hari ini. Kenalin dirinya. Oke, aku Nala, Rinaldo, Masyur. Umur udah lebih dari setengah abad. Udah banyak umurnya, jelang pensiun lah sekarang. Oke. Tapi masih skateboard olahraga. Oke, tepuk tangan untuk Mas Nala Rinaldo ya. Luar biasa. Mas Nala, ngobrolnya kita lo gue juga nggak apa-apa. Siap. Siap, oke. Mau nanya duluan, Pak Lur. Lu aja dulu, Eski. Mas Nala, kita ngobrol nih ya. Tahun 70, 80, 90. Ngomongin lifestyle ya, Mas Nala ingat tahun 70, 80, 90 yang lifestyle-nya Mas Nala dulu tuh ngapain, sukanya apa dan sebagainya, nongkrong di mana gitu. Oke. Tahun berarti kan kalau apa 70-an kita bilang masih SMP SMA lah ya. Oke. Itu ya biasalah anak umuran segitu kan. Mainnya kebeneran aja, nggak terlalu jago apa nggak terlalu hobi main layangan gitu, walaupun anak angkatan udara tapi nggak demen aja main layangan. Jadi lebih main bola, main skateboard plastik dulu pertama kali main skateboard plastik gitu ya. Terus tapi kebeneran sebenarnya juga nggak tahu karena di keluarga juga nggak ada yang drawing gitu ya. Tapi kayaknya ada 17-an apa segala macam lomba apa. Gambar menang aja, terus dianggap jago gambar zaman itu gitu loh. Ya akhirnya sampai senangnya dengerin musik. Waktu itu musiknya kalau dipikir sekarang kok berat banget, dulu dengerin tuh kayak Pink Floyd, kayak gitu-gitu ya. kan, Genesis gitu, Yes. Art rock ya? Lebih kayak psychedelic sama progresif ya. Progresif rock betul. Ya ada yang bilang klasik rock lah, tapi bukan klasik amat, lebih progresif lah namanya. Jadi emang di era itu gitu loh, yang lebih ke British lah dibanding ke Amerika. Nah terus Kuliah? Makanya karena punya dianggap jago gambar gitu, jadi kepikiran tuh, kebeneran tuh senangnya nonton film sama musik itu ya, nonton film dan nonton musik ya, ke konser gitu. Konser tuh bener-bener konser berdiri gitu, belum ada ini gitu loh. Sambil ikutan pas kelas SMA kelas akhir ikutan masuk ke studio lukis gitu di IKJ gitu ya, buat ngelatih. Sekolah tuh di Gambir, di SMA 7 Gambir dulu, di Merdeka Timur. Depannya seberangnya stasiun. Terus jadi pulangnya mampir belajar ikutan studio. Sebenarnya kan hobi film, tapi zaman itu tuh tahun 81 itu kan film-film Indonesia tuh lagi yang oke tuh kayaknya zaman itu cuma Teguh Karya yang oke. Yang lainnya tuh esek-esek nggak jelas gitu loh. Jadi yang benar-benar yang judulnya aja yang Ranjang Pengantin, Noda, Darah, yang judul-judulnya yang begitu. Jadi nggak ketertarik. Jadi ngapain ya film Indonesia lagi kayak nggak itu kan. Jadi udah kebenaran pas baca kurikulumnya seni rupa ITB yang karena relate tadi saya mau hobi gambar dan cobain masuk studio itu ya. Itu ada pelajaran namanya animasi. Wah. Oh, animasi udah ada zaman ya, animasi masih lebih masih jarang banget. One stop motion sama 2D gitu, 2D sama one stop motion belum
kan belum komputer zaman Ya. Jadi ingat Iya. iklan Bodrex nggak sih zaman dulu yang Iya, itu one stop motion, itu benar-benar bengkokin, cekrek, bengkok lagi, cekrek gitu, benar-benar gitu. Iya. Nah, jadi masukin Rupa ITB, nekat aja. Maksudnya nekat, nggak ikutan yang zaman dulu namanya proyek perintis atau apa, pokoknya yang sekarang ujian masuknya tuh. ujian masuk. Nggak ikutannya cuma seni rupa ITB, baru nyadar. Yang ikut 1.700, yang masuk cuma 75. Untungnya tembus. Ya udah masuk, ambil desain grafis yang ada pelajaran animasi itu. Udah sambil di Bandung itu ketemu orang-orang yang seneng skateboard, orang-orang yang seneng roller. Enggak juga. Break dance waktu itu. Jadi di 80-an, 82, 83 tuh mulai bener. break dance. Aku juga seneng graffiti gitu. Nah, itu umurnya kan berbeda-beda ya. Jadi malah hitungannya aku yang kuliah itu cuma 2-3 orang gitu. Yang lain masih SMP, SMA. Kok ini ada, kita punya komunitas yang nggak ada perbandingan umur gitu loh. Kalau sekarang komunitas itu memang umurnya range-nya udah ini. Di zaman itu enggak, biasanya semuanya campur ya. Bukan, biasanya dulu benar-benar satu angkatan satu genre gitu. Jadi maksudnya hobi naik gunung gitu. Ya udah, dia memang cuman 1-2 angkatan barengan gitu loh naik gunungnya. Nah, itu di skateboard, breakdance ini yang kok bisa kita yang SMP sama kuliah. Kalau kita setelah tua kita cuma beda 8 tahun ya, tapi pada saat kita teenager itu 8 tahun beda kan berarti 11 tahun sama 19 tahun gitu loh maksudnya. Iya. Waktu itu gitu. Nah, kita ketemu komunitas yang itu dan sebagai info aja sampai sekarang yang ya terus mulai ada era pager, kita tukeran nomor pagernya masing-masing. Era SMS kita ini pin BB, sekarang WhatsApp grup itu masih ada tuh grup itu sampai sekarang. Wah, luar biasa. Dan ya kebanyakan di Bandung sih, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, tapi ada yang di Bali juga gitu. Tapi kita tetap komunikasi. Yang satu udah jadi jenderal, yang satu cafe owner, yang satu punya butik, yang satu punya bengkel motor gitu-gitu. Beda-beda dan kita pada ingat, wah kita hebat ya. Ternyata bukan kita yang suci-suci aja, kita juga yang main skateboard capek-capek tengah malam beli bir sampai mabok pulang gitu. Tapi yang begitu yang bukan drugs gitu loh. Jadinya kayaknya cuman kayak mumpung malam minggu besok nggak kuliah, nggak sekolah atau nggak kerja gitu loh kayaknya gitu. Nah, ya itu akhirnya ketemu. Jadi kayak aku menemukan jati diri. Iya, jadi yang kemampuan visual tadi didikan sekolah, tapi yang hobi itu yang hobi ya itu akhirnya ketemu komunitas yang ini dan kebenaran si anak-anak skateboard ini salah 8 dari 30-an, jadi bukan salah 1 dari 3 tapi salah 8 dari 30-an itu akhirnya masuk seni rupa juga gitu loh. Jadi maksudnya ada relasinya. Jadi kayaknya korelasinya ternyata kenapa gitu. kita cocok ya, mungkin ternyata kayak insight-nya hampir mirip walaupun umurnya ada yang beda 8 tahun, ada yang beda 12 tahun. Ada yang benar-benar ada yang beda gitu ya. Jadi malah cuman kali ada 2-3 orang yang ini sekelas sama ini nggak sekelas tapi satu sekolah sama ini. Tapi yang lainnya benar-benar beda. Yang satu ketemu di bareng-bareng skateboard, yang satu bareng-bareng graffiti, yang satu bareng-bareng BMX, yang satu bareng-bareng skateboard. Tapi yang ini biasanya nggak satu, yang ini graffiti sama skateboard, yang ini BMX sama skateboard, yang ini BMX sama breakdance gitu. Jadi lingkungannya tuh gitu loh. Jadi kita bisa ngumpul datang. Dulu kita punya skatepark di Taman Lalu Lintas Bandung. Di Taman Lalu Lintas Bandung itu skatepark. Jadi yang seneng band bawa gitar, yang seneng yang seneng skateboard bawa skateboard, yang seneng BMX bawa BMX gitu, yang breakdance di situ gitu. Jadi akhirnya ngumpul semua gitu. Temboknya kita graffiti juga gitu. Jadi mungkin
ada beberapa fotonya nanti aku bisa share. Tapi boleh gue tahu nggak apa nama komunitasnya itu apa? Terus satu lagi gue mau nanya nih, komunitasnya kan itu tadi kan ada berbagai macam, ada yang skateboard, ada yang naik gunung, terus ada yang breakdance, BMX segala macam. Tapi kenapa kayaknya Mas Nala itu lebih tertarik ke skateboardnya? Enggak. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kebenaran aku pernah bikin graffiti itu tahun 81 kali ya. Itu masih kuliah, Mas? Itu di tembok gitu. Iya, baru masuk. Masih bimbingan tes kali malah. Bimbingan tes sebelum masuk lah. Kayak sebulan, 2 bulan sebelum ujian aku kayak ke Bandung duluan. Bikin di tembok graffiti, tulisan lukisan tapi tulisan kayak gitu ya. Street spiders gitu loh. Terus medianya apa tuh ya? Nah, kebenaran pas tiap pada bertanding BMX, bertanding itu harus tulis nama klub, nama apa. Jadi kita tambah ya udah itu pakai yang graffiti di tembok itu aja jadi nama klubnya. Jadi jadinya namanya Street Spiders gitu loh sebenarnya. Dan karena itu kayaknya nggak, orang Bandung susah ngomong gitu, akhirnya kebanyakan bilangnya barudak SS gitu loh orang ngomongnya. Anak-anak SS gitu. Jadi Street Spiders-nya disingkat. Jadinya barudak SS. Jadi sebenarnya dan akhirnya jadi kayak sebenarnya ada klub skateboard sebelumnya di Bandung duluan ya, Sangkuriang gitu-gitu segala macam, tapi si SS ini jadinya kayak yang paling lama, yang sampai ada tahun ini ke 40 tahun gitu klub kita ini gitu loh. Jadi sebenarnya dia bukan kayak geng juga, bukan kayak klub, lebih komunitas gitu loh. Cuman karena kita bilang komunitas skateboard, ada yang seneng skateboard sama BMX, ada yang BMX sama graffiti, ada yang empat-empatnya, ada yang cuma 2 gitu loh. Jadi tapi isinya itu either dia seneng gambar ya graffiti, atau breakdance, atau BMX, atau skateboard gitu loh. Jadi pasti dia 2 atau 3 di antara 4 ini dia pernah lalui gitu. Malah ada yang melaluinya semuanya gitu loh. Keren ya. Mas Nala, nanti dulu deh, nanya lagi. Waktu kuliah di Bandung, itu kan ngambilnya kan animasi. Seni enggak desain grafis, tapi ada pelajaran animasi. Animasi, oke. Waktu zaman itu kan Mas Nala kan tadi cerita sebelumnya udah graffiti lah, udah kenalan dengan komunitas itu. Ini nggak sih waktu kuliah ke kampus pakai skateboard nggak? Pakai lah, kadang-kadang diomelin. Udah jadi lifestyle di sana? Belum. Ya maksudnya skateboard tuh kan gini, jadi dulu dulu tuh belum separah sekarang gitu macetnya. Jadi kita kalau weekend tuh kita bisa duluan, biasanya kita duluan. Ntar jam 5 sampai jam 6 itu baru anak-anak motor tuh standingan. Sebelumnya kita skateboard duluan tuh jam 4 sampai jam 5. Okay. Nah, biasanya kayak dosen-dosen muda segala macam gitu atau senior-senior kampus udah, wah iya teh baru udah skateboard gitu. Jadi udah tahu gitu loh. Jadi kayak mana nu skateboard teh lah gitu. Jadi ada yang bilangnya Nala skateboard, ada yang Nala teh eta si raja budak gitu, karena banyak anak-anaknya gede kecil semua komplit gitu. Jadi Mas Nala tuh berangkat dari ya apa kos-kosan atau rumah waktu itu ke sepupu. Jadi memang adiknya ibu di situ, jadi memang udah kayak ibu sendiri juga yang memang kalau libur pasti di Bandung gitu. Jadi maksud gua dia tuh naik skateboard dari situ? Enggak. Rumahnya di Ciumbuluit soalnya di atas. Masalahnya kan jalanan. Tapi kita sempat. Jadi dulu tuh masih ada namanya oplet yang kalau di Jakarta mungkin Morris dijadiin oplet ya kayak si Dul punya. Kalau di situ lebih Dodge yang betul, yang agak bulatan gitu. Kayak mini truck gitu loh. Nah, itu dijadiin oplet. Nah, biasanya kita pegangan itu tuh. Jadi buat kan mulai kencang gitu, ada oplet, kita pegangan oplet yang jalan buat ngeremnya gitu, ngurangin speednya gitu. Nah, itu ada. Tapi kalau lagi kosong juga ngeri, dan kalau lagi macet juga ngeri gitu. Karena benar-benar dari Ciumbuluit, kalau pernah ke Ciumbuluit ada sekarang Patma namanya, dulu di Cedi. Ke bawah kan tajam juga gitu, lewat Universitas Parahyangan segala macam kan turunnya juga curam.
Tapi bisa. enak ya, kalau di Bandung. Cuman tuh kan pulangnya susah. Jadi aku seringan pulang pergi ke kampus ya naik motor lah. Tapi maksudnya jalanannya itu masih bisa di ini sama skateboard nggak sih kalau di waktu itu di Bandung? Bisa. Masih bisa. Di Bandung tuh lumayan. Satu Jadi arah kan biasanya jalan. walaupun Bukan belum hot mix, ya, belum hot mix ya. tapi di Bandung itu mungkin karena cuacanya nggak sepanas Jakarta, jadi dia kayak licin gitu loh. Permukaan aspalnya tuh kayak sekarang kalau coba aja inget-inget. Pernah nggak sih lagi ke Bandung jalannya lagi bolong? Hampir nggak pernah gitu loh. Kayaknya mungkin cuacanya kalau sekarang kan udah hot mix. Dulu itu cuacanya belum panas dan belum banyak kendaraan di Bandung gitu. Jadinya kayaknya aspal di sana lumayan licin-licin gitu loh. Maksudnya kalau kita ingat waktu kita kecil gitu, Wastu Kencana, Dago, Jalan Riau segala macam tuh kayaknya jalannya mulus gitu. Jadi memang kalau buat di Bandung itu main skateboard kayaknya bisa di sekeliling kota. Nah, kalau di Jakarta boleh dibilang cuma di Monas dan Menteng. Kita masuk ke Jakarta Selatan, ke Jalan Kerinci segala macam masih yang geruduk-geruduk gitu loh. Rumah aku lumayan di Polonia. Itu rada mungkin karena dia kompleks jenderal-jenderal zaman dulu ya, jenderal-jenderal lama itu jalannya mulus. Mulus kayak di Menteng sama gitu loh. Jalannya mulus. Nah, kayak sekarang kita kayak gini aja Kak, kan kalau kita ngomong jalan Sawo segala macam kan licin. Iya. Tapi ke Teluk Betung, Tosari kan belum tentu selicin yang di situ gitu. Karena si orang Orla dan Orba itu di sekitaran situ kan gitu. Jadi jalan. Nah, sama tuh di Polonia. Tapi di luar itu. Kalau di Bandung mungkin karena itu cuaca. Hampir seluruh kota selama dia nggak curam, dia masih bisa pakai skateboard gitu loh. Jadi kayak sorga buat main di jalan gitu loh kalau di itu gitu. Maksudnya Sukajadi mulus, Ciamplas mulus, Cihapi, Cilaki mulus gitu loh. Dago, Riau mulus gitu. Jadi banyak, kecuali memang kalau kita masuk dari Dagonya belok. Di Pati Ukurnya masih mulus, baru kalau ke yang Tubagus Ismail yang kecilnya baru dia jalannya masih yang kasar. Tapi yang jalan gedenya rata-rata cukup tebel. Terus mungkin juga nggak ada truk-truk lewat di situ ya. Jadinya kayaknya aspalnya sih lumayan. Nah, Mas, zaman Mas dulu skateboard itu sebetulnya dikenalnya mana duluan? Di Jakarta apa di Bandung? Bareng. Jadi sebenarnya gini. Ada teman-teman aku yang duluan punya skateboard ya. Boleh dibilang nih, dibilang. Iya, jadi yang punya skateboard asli Amerika, bukan asli yang papan yang kayak yang profesional gitu. Biasanya teman kita yang bapaknya pilot atau bapaknya jenderal yang pernah dikirim ke fort apa di sana gitu, sekolah militer gitu-gitu. Jadi kebanyakan bapaknya diplomat gitu ya. Iya, kayak kebenaran punya teman kayak Bob Sarjono gitu, anak pilot. Terus Arya Subiakto, anaknya Jenderal Angkatan Laut Subiakto. Itu maksudnya jadi seperti itu gitu. Jadi karena mereka punya chain itu gitu. Jadi benar-benar itu pun ya kalau ada yang ke Amerika, kan zaman itu di Amerika pun cuma di California. Mau dia pilot tapi kalau dia mendaratnya di Washington DC ya belum tentu dia juga bisa beli skateboard gitu loh jadinya. Nah, terus tapi apa ya namanya tuh target ya, hemat target gitu. Kan punya skateboard yang fiber itu yang masuk ke Indonesia tuh. Kayak kalau kita beli di Hong Kong, beli di masih murah. Iya, bukan maksudnya itu paket lah gitu. Jadi maksudnya kit hitungan. Nah, itu yang aku punya seperti itu. Kalau mereka punyanya yang seperti itu. Oke, tapi kalau gue lihat tuh berarti skateboard itu memang aslinya dari Amerika Serikat ya? Iya. Yang tadi kan Mas Nala bilang tepatnya di Los Angeles ya? Di California dan di Washington DC juga mungkin untuk dapetin itu juga agak susah. Berarti kalau gue ngeliat karena startingnya itu dari yang mulainya tuh di tahun 60-an atau mungkin akhir 50-an itu adalah surfer yang nggak bisa. Oke, surfer dalam arti windsurfing gitu ya di pantai gitu ya. Surfing di ombak gitu. Di ombak, jadi ya. Entah ombaknya lagi jelek atau lagi musim dingin, jadi mereka nggak bisa main. Nah, dia mencobalah membuat kayak surfing
media pengganti di gitu. di Untuk di sidewalk jalan. gitu loh Sidewalk, jadinya gitu. Jadi dia surfing di sidewalk. Jadi memang asal usulnya surfer gitu loh. Tapi lama-lama makin maju, makin technical, akhirnya menjadi olahraga yang berbeda gitu. Tapi berarti bisa dibilang kalau skateboard itu olahraga musim panas ya. Artinya orang-orang yang di cuaca panas itu yang baru bisa ya. Mungkin dingin nggak kurang ya? Atau gimana? Justru musim dingin kan karena dia nggak bisa main surfing. Lebih cenderung gitu ke dingin ya. gitu. Iya, betul. Kan pantai barat itu kan nggak terlalu bersalju kalau di Amerika juga. Hawaii dan pantai barat gitu. Skateboard juga di Hawaii dan pantai barat itu kan dia bukan daerah yang ini. Tapi musim dingin yang airnya bisa aja tuh yang cuma yang 3 derajat gitu loh, 4 derajat gitu. Buat air dingin banget gitu loh. Buat surfing itu udah dingin gitu. Ya main cuma setengah jam mungkin bisa, nggak mungkin dia sepanjang hari main gitu loh dengan suhu yang 2 derajat, 4 derajat gitu loh airnya gitu. Tapi berkembangnya di Los Angeles malah ya? Iya, jadi Paling ini ya. karena nggak bisa main surfing, jadi mereka ini gitu. Kalau yang di utara gitu ya, yang di Amerika Utara atau Kanada kan memang dia nggak ini gitu loh, nggak. Akhirnya makanya nanti belakangan itu timbul snowboarding. Oke. Seperti surfing atau skateboard di atas snow gitu loh. Itu belakangan tuh timbul snowboarding gitu loh. Tapi asal usulnya yaitu yang di daerah yang cukup tropical tapi dia nggak bisa main surfing, dia ke skateboard gitu. Gitu ya. Terus Keren. Terus Mas, kalau misalnya dengerin komunitasnya Mas Nala yang dulu waktu Mas Nala kuliah, itu kan berhubungan dengan graffiti, dengan Band juga. BMX dan sebagainya itu. Kalau di tempat asalnya itu juga begitu juga nggak sih Mas? Hampir seperti gitu kebenaran tuh. Jadi kayak satu paket ya? Masuk ke Indonesia dengan sebenarnya iya, karena Kemasannya memang sebenarnya seperti enggak. itu, Kita yang create, bukan yang kita create. Kebenaran bukan kita yang create. Ternyata kok kita mengidolakan yang sebenarnya dia bukan idola gitu loh. Di sananya juga di Amerikanya juga nggak terlalu setelah Tony Hawk ke belakang karena ada games yang bikin Tony Hawk Tony Hawk Ya. baru dikenal skateboard gitu loh. Tadinya ya cuman itu benar-benar kayak hobi khusus gitu loh, nggak semua orang. Tapi gue boleh tahu nggak Tony Hawk tuh sebenarnya apa sih? Apa emang dia pemain skateboard? Pemain skateboard. Pemain skateboard ya. Pemain skateboard. Tapi dia kayaknya yang paling terkenal banget apa dia menjuarai berbagai macam turnamen. Karena memang dia banyak bikin world record kan. Jadi memang banyak juara terus banyak world record. Jadi ketika orang spin cuman 3 pertama spinnya cuman 180, terus orang bisa 360. Terus orang bisa 540. Dia bisa 600. Habis 600 dia sendiri yang 600 kok. Jadi 540. 540 jadi 600 tambah 680 terus 720 gitu. enggak tambah 180. Oke. Tambah 180. Itu dia sendiri yang mecahin gitu loh. Jadi 900 dia juga gitu loh. Jadi dia sendiri yang mecahin rekor dia. Tapi sekarang udah terpecahkan itu ya. Udah bisa menyamakan rekornya gitu ya. Kayaknya sebagian tapi ada yang enggak gitu loh. Karena memang kan jadinya contohnya ya beberapa skateboard kalau ada orang tahu dioli dilompatin yang tanpa dipegang itu namanya dioli. Sebenarnya oli itu panggilan nama orang namanya Alan Gavlan. Kalau kita buka Wikipedia, dia apa? Skateboarder invented. Jadi penemu gitu loh hitungannya. Karena dia menemukan oli itu. Jadi maksudnya bagaimana lompat dengan papan tanpa dipegang, apa boarding yang kakinya nggak nempel, kalau bisa ikut papannya. Dia yang invented. Jadi dia masuk di Wikipedia adalah penemu hitungannya gitu loh. Jadi nah Tony Hawk juga sama gitu loh. Dan dia kayak benar-benar dia olahragawan yang benar-benar market leader di games. Di atas Jordan, Tiger Woods. Jadi maksudnya Tiger Woods di golf gitu kan? Ronaldo ada di EA Sport gitu tetap kayak game personal game nama-namanya dia jadi legenda karakter gitu. Dia paling tinggi. Dia paling tinggi ya. Itu tahun berapa dia Tony Hawk mulai di ini?
dikenal di Lah, dunia skateboard? Tony Hawk tuh startingnya kayak 1982, 1982. Dia 1982 kayak masih umur 12 tahun dia mulai main. Udah mulai main itu. Nah, pas dia umur 18-an tuh lagi jago-jagonya sampai umur 40. Sekarang dia udah 52 apa 50. Dan masih menggeluti juga dia. Masih main, masih jago. Gue tuh pernah gini, Mas Nala. Gue tuh dulu waktu SD gue pernah punya abang gue soalnya. Dia punya video, judulnya kalau nggak salah Free Wheeler atau Wheeler atau apa gitu. Itu tentang anak-anak penggemar skateboard gitu di Amerika pasti. Gitu. Itu enak banget ya lihat lifestyle-nya mereka nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek, terus pakai sepatu sneakers gitu, terus ininya apa? Soalnya kan sebenarnya kaos kakinya segitu. Soalnya kan sebenarnya sama aja, itu kan sebenarnya kayak yang lain summer vacation, mereka skateboard gitu loh maksudnya. Jadi kayak buat dia summer adalah sepanjang tahun gitu loh kayak memposisikan itu. Jadi ya itu kalau masalahnya juga gitu. Kalau lagi musim dingin dia pakai kaos kakinya panjang, kalau lagi ini pakai kaos pakai pendek. Kalau aku sih tergantung, kalau barengan sama pulang kuliah gitu pasti pakai celana panjang. Kalau Sabtu Minggu pasti celana pendek karena datang dari rumah udah berangkat untuk main skateboard gitu loh. Kalau sambil kuliah kan kadang-kadang kita pagi jam 7 sampai jam 9 kuliah. Terus baru ada lagi jam 3 gitu loh. Ya udah. Jeda waktu. Tapi ada kayak ini nggak sih Mas? Kalau skateboard itu dari penggemar skateboard itu ada style yang kalau skateboarder tuh ya musik lah. Enggak juga sih gitu, kalau kayak misalnya gini. Hard rock. Iya, gitu, kan maksudnya gini, gitu. kalau musik kan bisa bisa berdasarkan umur gitu loh maksudnya. Maksudnya bisa berdasarkan umur, misalnya gini. Zaman aku itu memang lagi thrash metal lagi naik daun gitu loh maksudnya. Metallica, Anthrax gitu kan lagi naik daun. Jadi memang Megadeth gitu dipengaruhi lah gitu ya. Jadi ya celananya celana skateboard tapi kaosnya bisa kaos Megadeth atau kaos Metallica gitu kan. Tapi misalnya ada yang dia lebih muda gitu misalnya. Jadi atau kalau kita ngomong kayak anak aku nih, anak skateboardnya tahun 90-an, ya dia pakai kaosnya mungkin Eminem gitu loh, karena di tahun itu gitu loh. Jadi preference musik itu bisa berbeda berdasarkan zamannya juga gitu. Jadi sementara nih misalnya di kala aku pakai kaosnya Metallica atau Red Hot gitu, ada temen yang pakai New Kids on the Block contohnya. Nah itu enggak, karena waktu itu bukan karena lebih musiknya gitu loh. Jadi bukan enggak laki gitu loh, New Kids on the Block gitu. Dan maksudnya sekarang contoh aja kalau kita mau bukan New Kids on the Block nggak jelek loh, tapi bandingin sama BTS nggak ada apa-apanya, sorry aja gitu, sorry to say gitu. Maksudnya New Kids on the Block sama BTS gila gitu, nggak usah BTS lah, kasih aja yang cewek sama Lisa Blackpink and the gang aja, Blackpink aja lah. Ya kan nggak bisa melawan si Color Me Bad sama itu. Tapi bener sih Ki, masalah kalau gue lihat nih sebagai awam ya, ini kan skateboard adalah sport ekstrim sport, bener kan? Iya, itu biasanya dikorelasikan atau dikaitkan dengan hard music atau musik-musik yang keras. Jadi kan kayaknya memang ya kan itu gini, yang sebenarnya tapi nggak selalu gitu ya. Contohnya gini, ya itu tadi aku bilang. Nanti ada yang grup lain yang dia pakai kaosnya tuh nih kayak dia satu kita ini, tapi dia di saat itu dia lebih kayak t-shirtnya tuh Manic Street Preacher, terus The Smiths gitu ada juga gitu, dan kita juga sama-sama suka gitu karena kalau kita pasang bawa kompo gitu kan gantian, terus juga pas lagi breakdance ya kita masuknya musik hip hopnya masih yang hardcore banget gitu. Nah ada namanya kalau pernah dengar Afrika Bambaataa yang gitu-gitu, yang Grandmaster Flash gitu-gitu loh, yang sebenarnya lebih kayak DJ gitu. Terus dia
ada temennya jadi MC, dianya DJ gitu loh. Lebih awalnya kan begitu musik-musik breakdance. Kalau apa yang skateboard ini lebih cenderung ke musiknya yang upbeat. Iya, kayak gitu ya. Tapi bisa gitu. Jadi kalau bertanding mereka biasanya bawa kaset atau CD lah, zaman CD gitu, bawa kaset gitu, pasang lagu itu gitu pas dia main gitu loh. Jadi pas dia main lagu itu dipasangin gitu, lagu itu. Jadi bebas memilih lagunya, tapi biasanya lebih upbeat karena mainnya nggak mellow, jadinya karena mainnya nggak mellow, jadi nggak bisa musik yang terlalu mellow gitu. Kalaupun hip hopnya yang kayak itu tadi yang bepak. Jadi maksudnya breakdance musik-musik yang breakdance gitu, lebih bukan yang upbeat gitu, bukan yang down tempo gitu loh. Iya. Itu kan dalam musik ya. Sekarang mau nanya nih, kalau dalam ini apa aksesoris segala macam itu biasanya kayak gimana? Kalau karena kita main skateboard, kadang-kadang kita pilih yang simple gitu. Walaupun memang di akhir-akhir aku masih lumayan aktif itu, mulai senang pakai celana gedombrong yang gitu-gitu ya, celana melorot. Itu zaman-zamannya retro berarti kan? Tapi buat aku tidak terlalu nyaman sebenarnya gitu loh. Tidak terlalu nyaman itu gitu loh, lebih tetap enakan pakai celana pendek sebenarnya gitu. Kalau kita pakai pelindung yang komplit gitu loh, lebih enak karena buka. Sekarang sih udah canggih ya, tinggal bisa pasang di luar celana gitu. Dulu kita masih masukin semua, gitu loh. Sekarang yang profesional itu bisa di luar masangnya. Jadi lebih gampang. Nah dulu karena kita mesti masukin, jadi kita prefer kita pakai celana pendek gitu karena lebih gampang pasang knee pads-nya. Mas, skateboard itu dari tahun 70, 80, 90 itu ada perkembangan nggak? Maksudnya skateboard itu ada. Itu olahraga atau bukan? Ada. Nah, kalau itu kan pahamnya masing-masing gitu ya. Jadi sampai sekarang pun yang angkatan sedikit, ada salah satu angkatan pertama namanya Tony Alva, ada keluar Alva Skateboards. Itu dia tidak mau seperti Tony Hawk yang mendukung Olimpiade gitu loh. Dia bilang it's not a sport gitu loh. Dia bilang itu lifestyle, itu apa? Gaya hidup. Jiwa lo gitu loh jadinya. Jiwa dia bilangnya gitu. Jadi bagi dia tuh bukan olahraga. Jadi sebenarnya tidak layak dipertandingkan gitu loh. Nah, ya jadi buat aku sih terserah lu mau yang mana gitu. Maksud aku sah-sah aja. Mau jadi yang ini soalnya aku punya teman pro di Amerika, dia memang nggak bertanding. Dia malah sekalinya dia dapat piala katanya. Dia dapat piala, terus dia posting di Instagram dia dapat piala skater treasure terbaik tahun ini gitu loh. Dia bilang, saya nggak pernah bertanding, tapi akhirnya saya punya piala pertama saya dari majalah Treasure majalah skateboard paling besar gitu loh. Jadi artinya dia tuh achieve gitu loh. Cuman dia nggak mau bertanding aja gitu loh. Jadi dan semua orang tahu dia gitu loh. Udah gitu dia Korean Blood gitu, namanya Daewon Song. Oh, Korean. Korean Blood, Daewon Song, nanti cari aja Daewon Song di Instagramnya. Nah itu dia cuman cari spot main. Ada patung kolam itu di sini ada begini, dia main di tengahnya gitu loh. Jadi terus ada jembatan tuh, ada jalan jembatan ditch itu tuh ada begini, dia turun di situ yang gitu. Jadi dia ini terus di videoin, posting. Dia nggak bertanding tapi dia hidup dari skateboard dan akhirnya punya company skateboard sendiri. Punya company skateboard sendiri, istilahnya punya brand sendiri gitu. Dia hidup dengan skateboard. Di sini juga ada, jadi yang memutuskan beberapa skater sedikit di bawah aku itu yang memutuskan untuk yang skater 90-an lah, dia memutuskan untuk bisnisnya di skateboard gitu. Dia jadi pelatih, dia punya mengelola skatepark seperti ini gitu. Tapi termasuk Kiting gitu, jadinya mengolah skatepark gitu. Oh gitu ya. Oke, tapi dalam perkembangannya di Indonesia nih 70, 80, 90-an kayak ada komunitas yang skateboard apa segala macam itu. Sempat ada kendala-kendala nggak bahwa ada yang menilai itu wah ini olahraga ekstrim atau olahraga yang di ban harus di
Soalnya kan ini olahraga ini bukan olahraga tim ya, perorangan semua. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada Tinggal masalah, mau ya. ikut apa nggak ikut gitu loh. Jadinya lebih geng ini geng itu enggak gitu loh. Ya, kan Malah kalau kita ngomong sekarang nih graffiti malah suka agak ngeri. Kadang-kadang tembok ini digambar geng yang ini timpa gitu, timpa. Mending timpanya dengan digambar bagus lagi yang lapak gua gitu kasarnya misalnya gitu. Nah itu kan kurang bersahabat. Kalau skateboard enggak lah. Kalau orang main kita ada semacam tata cara yang tidak tertulis. Tapi itu lahir. Misalnya gini ya. Nih misalnya nih ada ledge atau bangku gitu. Mereka ada yang board slide satu. Itu udah jadi tata cara tidak tertulis. Kalau mau coba gue join ya gitu. Jadi dia mesti kasih sign itu gitu. Jangan dia ngelakuin ini, terus dia ngelakuin trik yang sama dengan alat yang sama di sela dia. Berarti kalau kayak nantangin gitu, jadinya begitu gitu. Jadi itu kayak ikutan ya gitu. Jadi kata seperti ikutannya terus kalau ada yang achieve gitu. Biasanya misalnya ada yang main dan sukses berhasil dengan trik yang dia belum pernah sebelumnya. Semua akan bersorak. Oh iya. Siapapun. Kalaupun misalnya lagi bertanding pun juga lawan bertandingnya itu sudah kayak regulation yang tidak tertulis gitu. Tapi berarti skateboard itu lebih dianggap walaupun lifestyle tapi Iya, karena dia kan gini nih. ada skillnya ya Mas. Karena olahraga ini yang kita bukan responsibel, bukan kayak bola gitu. Wah, nih Lionel Messi nih mesti gue sengkat nih biar nggak ngegolin. Ini kan nggak ada. Kita tanggung jawab sama keseimbangan kita sendiri. Kita tanggung jawab dengan bagaimana kita ridingnya sendiri gitu loh. Jadi sama seperti senam lantai, senam gitu. Jadi dia tanggung jawab dengan obstacle dan skillnya dia sendiri gitu. Atau lompat indah ya apa sih namanya? Iya, loncat Dive. indah. Itu kan juga tanggung jawab sama diri sendiri ya. Berapa kali spin kegampar air apa enggak pas jatuhnya itu kan tanggung jawab dengan dia sendiri. Jadi semua orang juga kayaknya logikanya ya. Aku juga belum pernah nonton si loncat indah dan ini secara langsung. Tapi aku rasa juga lawannya juga akan happy kalau ngelihat siapapun yang berhasil karena itu bertandingnya iya secara medal, secara piala mungkin dia bertanding begitu. Tapi secara achieve dia kan semuanya achieve dengan masing-masing ininya sendiri gitu. Jadi tidak terlalu ada gesekan ya, nggak seperti ya itu. Wah, kurang ajang Marquez tadi beloknya main sabet aja, gue jadi ajak ajar, jadi gue ikutan jatuh gitu loh. Padahal sama-sama jatuh, tapi yang satu bahkan menuduh yang satu yang bersalah gitu, karena ada singgungan. Nah ini kan enggak gitu loh. Skateboard, lompat indah tadi, lompat apa, itu kan nggak ada bersinggungan. Jadi dia tahu. Nah jadi persaingannya juga tidak memanas seperti itu gitu loh maksudnya. Jadi nggak tetap aja lawan yang berhasil ya dia tetap high five gitu-gitu. Jadi tidak terlalu bergesekan. Tapi gue ingat mungkin masalah juga ingat waktu 80s ya itu kan ada breakdance, perkembangannya breakdance dengan skateboard itu waktu itu bersamaan apa enggak? Soalnya ingat kan waktu itu breakdance kan sempat mati bahkan sempat istilahnya nggak sesuai dengan budaya nasional kita, sempat dibilang sama pemerintah seperti itu ya. Oke, itu berkembangnya skateboard sama nggak? Nggak sama lah. Sama kan sebenarnya kan? Nggak, sekarang skateboard memang itu juga tanggung jawab sendiri loh, breakdance kita main sendiri kan. Ya, tapi kan maksudnya kayak gini, wah itu lehernya bisa patah. Sebenarnya to tell the truth aku nggak denger di Indonesia ada yang mati karena breakdance lehernya patah, aku nggak denger. Nggak, ya kata orang aja gitu. Bisa mati itu gitu. Kalau skateboard benar di beberapa tahun, aku nggak tahu sekarang, di Sport Illustrator itu paling banyak olahraga yang paling banyak cedera itu skateboard, nggak ada yang ngalahin. Oh gitu. Kedua apa? Ice hockey. Tapi ice hockey kan karena Ya diperbolehkan berantem gitu. yang berantem dulu gitu, bertanding gitu. Bertandingnya sekali, berantemnya 17 kali gitu loh kalau ya ice hockey kan. Maksudnya emang budayanya begitu tuh. Isinya tuh. Tapi skateboard malah makin kesini jadi ekstrim ya, Mas. Jadi maksudnya Ya, kayak di Iya, karena dia cuman
kan urusannya sama nyali dan adrenalin. Jadi akhirnya mereka kayak drugs juga gitu loh. Jadi kayak akhirnya nggak tahu batasannya gitu loh. Dan itu yang sebenarnya menurut aku juga kurang baik gitu loh. Kayak Tony Hawk tuh saking jagonya dan jarang cedera. Setelah umur 50 baru patah kakinya dia. Gitu ya. Artinya dia ada sedikit tidak ngontrol gitu. Maksudnya dia mestinya ngurangin. Kayak aku kan udah ngurangin. Oh, aku tidak mau melakukan ini dan karena tidak melakukan jadi memang udah nggak bisa juga gitu loh. Jadinya berbarengan gitu. Aku ngurangin, nggak main seperti ini, nggak main seperti ini, nggak main seperti ini lagi gitu loh. Karena udah bukan umurnya gitu loh. Terus refleks aku udah menurun gitu. Jadi memang ya udah aku jadi cuman buat ngejar sehat dan fun gitu loh. Cuman itu dua aja gitu. Jadi bukan nyari lebih achieve triknya sendiri. Soalnya gini, yang tadi kalau achieve tadi tetap dia competition walaupun dia tidak bertanding. Karena di skateboard itu tuh lucu apa nggak lucu ya? Unik. Ya unik lah. Jadi dia gini, either you made it atau you fall gitu. Jadi cuman nggak ada hampir berhasil, itu nggak ada gitu, berhasil atau gagal gitu. Jadi nggak ada abu-abu dia. Jadi you made it atau you slam gitu. Jadi pilihannya cuman berhasil atau gagal. Gagalnya biasanya jatuh gitu loh. Jadinya memang gitu loh. Jadi nggak ada pilihan tengah-tengah, nggak ada draw kalau di bola. Gitu loh. Nggak ada draw gitu loh. Made it di fall. Apa fall. Jadi nggak ada. Nah, jadi kita sendiri dengan diri kita aja udah kompetisi itu gitu loh. Jadi memang walaupun dia tidak berkompetisi itu ada. Jadi makanya tadi aku bilang contohnya. Yang satu juga pengen nyobain, tapi secara tidak tertulis masih ngomong, gue ikutan nyoba ya. Oh ayo bareng main bareng gitu. Mereka udah jadi kayak udah bro-broan lah, udah brother-brotheran lah gitu. Cuman dengan udah punya satu bahasa basi sesimpel itu gitu loh. Dan itu yang terjadi di skateboard. Mungkin kalau di graffiti itu ada sedikit beda karena graffiti kan related sama bidang yang dia gambar. Jadi kayak ada ini lapak gua, jangan ganggu lapak gua. Ini lapak orang. Lo nggak boleh di sini. Ini properti orang. Lo nggak boleh ngecat di sini gitu loh. Ini propertinya kantor ini. Lo nggak boleh ngecat di sini. Jadi ada batasannya. Nah itu juga jadinya ada geng juga gitu lo. Misalnya ya kalau mungkin ya kalau aku bilang ini dari ini anak-anak Times Square kenapa lo ngemiloks di Bronx gitu. Pasti anak Bronx marah gitu loh, kayak gitu loh maksudnya kalau di New York gitu loh jadinya kayaknya. Wah, lo anak Brooklyn, lo ngapain main-main sini lo? Kenapa lo tembok di daerah gue lo gambar-gambar gitu. Mungkin ada gitu. Itu juga sama aku suka lihat tuh. Di sini graffiti sini dicoret gitu. Oh, misalnya yang ini udah bagus begini, totalnya ada yang XYZ gitu misalnya. Tapi ini bukan graffiti ya kalau ini ya? Itu tuh ya maksudnya kan sekarang jadi kita menyebutnya mural, tapi kan graffiti itu kan tekniknya. Cuman misalnya akhirnya juga mereka bilangnya ini mural atau ngebom istilah mereka sekarang. Ngebom itu ya itu. Hari ini kosong, besok udah ada gambar aja. Nah gitu loh. Jadi istilahnya ngebom mereka. Ya, itu tapi sebenarnya tekniknya beda macam-macam karena si anak-anak street art kalau kita ngomong ini dia jago. Jadi jagonya dia akhirnya segala macam teknik gitu. Dan mereka bisnis dapat uangnya bisa dari macam-macam. Kadang-kadang yang ini aku tahu ini dia tuh tembok lo kosong gue yang gambar sih Dito namanya. Dia yang gambar. Nah, ini dia diminta gambar kalau ini. Nah, aku nggak tahu berarti kan ini ada kayak semi di order lah mungkin walaupun kerjasama. Pokoknya lo main sini anytime bisa ini catnya gue sediain, mungkin bisa juga dia tanpa ini ya, tanpa di ini. Tapi kadang-kadang ada yang sepele gitu kayak di Dharma Waklaskar si ini bikin tolong muralin bikin awan dong di dalamnya semuanya ini gitu loh. Apa gambar blue sky gitu ada clouds-nya gitu. Kan bisa begitu. Gitu ya. Terus belum lagi kayak lapangan-lapangan futsal, lapangan basket gitu biasanya kadang-kadang mereka minta gitu untuk gambar gitu. Sampai yang kalau di pinggir-pinggir kota itu dulu tuh lagi musim-musimnya tuh yang kayak
yang ini AM3, yang ini Simpati gitu, tembok rumah digambar-gambar semua. Iya. Suka lihat nggak tuh di pinggir-pinggir kota tuh kayak di Cianjur gitu-gitu tuh. Jadi, kayaknya rumah yang ini udah AM3, rumah yang ini Simpati, rumah yang ini XL gitu loh. Jadi kayak, nah itu mereka juga dapat juga tuh kayak dapat. Oke, lu dapat 40 titik gitu. Jadi dari yang begitu sampai yang spontan gitu juga ada gitu, macem-macem. Mas nanya, skateboard yang gue nggak tahu, yang selama ini gue taunya skateboard kebanyakan, sorry nih, kalau di sana tuh yang kebanyakan yang main orang kulit putih, orang kulit hitam tuh jarang ya, Mas? Nggak Main tahu skateboard. juga, justru sekarang kalau kita ngomong sekarang yang paling banyak jago Brazil sama Jepang. Brazil sama Jepang. Brazil macam-macamnya, ada yang black, ada yang ini. Enggak, sebenarnya sih enggak. Latin berarti. Karena lahirnya di ya itu mulainya skateboard itu di pantai barat Amerika dan mungkin di Hawaii gitu. Karena startnya dari surfer, jadi memang kebanyakan kayak Latin dan bule gitu loh awalnya gitu loh. Tapi sekarang nih kayak Kalau orang Asia Olimpiade, banyak ya? Olimpiade Jepang gimana? Jepang kemarin paling banyak medalinya Olimpiade skateboard iya. Terus atlet-atlet pro-nya tuh yang top banyak juga yang tetap yang dari Amerika, tapi banyak juga yang dari Brazil. Gue mau nanya mengenai skateboard kan kalau bahasa Indonesia kan papan luncur ya. Papan luncur. Nah, mengenai papan luncurnya ini kan berarti kan Mas Nola mengalami dari zamannya retro sampai sekarang, ya kan? Ya sekarang kita tahu deh ada perkembangan elektronik juga macam-macam kan, yang dari analog ke digital. Dan papan luncur ini mengalami perubahan juga nggak dari zamannya pas Mas Nola itu retro terus sampai sekarang? Itu ada mungkin kan yang dipermudah. Sebenarnya ada sedikit tapi nggak banyak. Jadi sistemnya sama gitu ya kan. Tadi aku bilang nih setelahnya dari surfer main skateboard, kali ini dari as dan rodanya sepatu roda. Akhirnya supaya seimbang dilebarin, bikin as seperti as sepatu roda tapi lebih lebar segala macam. Akhirnya dibikin supaya lebih stabil, size-nya juga ngikutin sebesar telapak kaki gitu-gitu loh. Jadi kan pergeserannya gitu pertumbuhannya. Terus akhirnya lama-lama mereka ya itu main di yang di pipa gede itu, dia main di tengah sininya, akhirnya dibuatin skate park. Semakin teknikal gitu loh. Nah, terus lama-lama yang papannya tadinya rata, terus tailnya memakai naik, terus ada concave tuh kayak ada kelengkungan, ada cekungnya gitu supaya kaki lebih nempel. Nah, terus untuk semakin teknikal mereka main bulak-balik, nggak ada yang depan, nggak ada yang belakang, dibikin dua-duanya ada lekukan gitu ya. Nah, tapi semakin lama skateboard itu semakin teknikal. Jadi para surfer itu kepengen lagi punya papan skateboard yang buat ngedrill dia surfing. Nah, akhirnya keluarlah skate surf ini gitu loh, dengan as depannya yang bisa twist gitu loh. Jadi dia keluar surf skate ini. Jadi sekarang surf skate ini dikasih lihat ya. Surf skate ini sebenarnya dia ini bisa twist. Jadi jadi sebenarnya dia buat ngedrill main surfing tapi tidak di air gitu loh. Jadi ini jadi kayak dua as. Jadi kalau ini sebenarnya benar-benar buat surfer yang lagi buat ngedrill. Jadi sebelum gimana dia mau cutback ombak, kalau dia belum tahu badannya mesti gimana, dia latihan dulu pakai ini. Oh gitu. Nah, cuman kalau dari sisi skateboard, dia kayak salah satu genre aja di skateboard, karena skateboard ada yang main street, ada main di bowl, ada surf skate, ada freestyle skateboard, ada downhill, ada longboard, dance board gitu loh. Jadi Kalau yang downhill tuh lebih kecil, lebih ramping atau lebih? Enggak, justru lebih gede-gede bannya. gede-gede. Bannya lebih besar, terus lebih panjang karena dia orangnya tuh mesti streamline kan. Jadi ada yang sampai baringan begini juga ada, tapi ada yang longboard gitu paling nggak dia kan mesti begitu. Gitu. Dia bikin se-streamline mungkin supaya bisa ngebelah angin gitu.
Berarti kalau seorang skateboard sejati mau ikut kompetisi, dia juga harus punya skateboard yang beda-beda dong. Artinya kayak yang dia punya longboard atau segala macam gitu, tapi gimana? gini, jadi sebelum tadi berbeda itu di 80-an, pertengahan 80-an itu sebenarnya dengan skateboard yang sama buat bertanding apa aja, kasarnya begitu loh. Gitu ya. Oke. Sekarang makin kesini makin spesifik, makanya tadi si server merasa ini udah bukan skateboard kita lagi. Akhirnya diciptain ini di akhir 90-an dibikin lagi. Jadi yang main skateboard rasa surfing ini gitu loh. Jadi dia buat skateboard yang rasa surfing ini keluar. Nah, tapi buat dari ininya skateboard dia kayak salah satu genre gitu, sama seperti ini buat freestyle atau ini buat bowl atau ini buat street atau ini buat longboard gitu loh, jadinya buat downhill gitu. Dia salah satu ininya, tapi buat kalau kontesnya rasa rata ini dia tidak boleh melakukan karena si penjurinya adalah surfer juga. Jadi misalnya gini, kalau di skateboard technical itu kan ada yang kaki boleh turun ke bawah. Maksudnya turun ke bawah? Maksudnya turun ke bawah? Kena lantai gitu. Iya, jadi misalnya dia main gitu, misalnya dia ollie gini, tak, kakinya boleh tak turun nginjek ke bawah, dia lompat lagi ke atas, das. Iya. Nah kalau pertandingan surf skate jarang boleh biasanya karena kaki kita nggak turun di air gitu loh, mereka nganggapnya seperti itu gitu loh. Kaki kita kan nggak turun di air, jadi biasanya pertandingan ini seperti itu regulationnya, yang nggak mungkin di surfing dia nggak boleh pakai gitu loh, triknya di sini gitu loh. Kayak slide boleh, cutback boleh gitu loh, spin kalau spinnya masih cuma 360 segala macam yang masih mungkin di ombak ya boleh gitu loh, tapi kayak udah yang ya itu tadi, tapi namanya boneless yang kakinya turun satu itu ya dia udah nggak boleh gitu karena kita nggak bisa nginjek air kan gitu loh. Jadi seperti itu kalau yang istilahnya misalkan loncat tapi terus diputer bisa balik lagi itu apa tuh, kickflip itu ya? Itu kickflip. Itu juga mesti ada ininya sendiri ya, skill sendiri tuh. Skill pasti skill sendiri, semuanya skillnya kan kadang-kadang dia bisa ollie duluan, ada yang dia bisa kickflip duluan, ada yang bisa aerial terbang duluan gitu kan, macam-macam. Nah, cuman biasanya yang lebih kickflip itu yang lebih street style, yang mainnya street. Ada kickflip di sini tapi nggak banyak karena kickflip susah ya, Mas? Kickflip itu kan technical. Jadi kickflip tuh rail slide. Jadi dia kickflip masuk ke rail. Ada yang namanya crux. Traksnya nyangkut satu gitu. Terus ada yang 50-50 gitu. Jadi flip ke situ atau kadang-kadang outnya lagi flip gitu. Truk gitu. Jadi flip itu technical banget dan flipnya pun juga macam-macam jadinya. Dari flip ada yang flipnya nyamping, ada yang flipnya begini papannya. Terus ada yang flipnya nggak jadi. Jadi dia gini terus dia tendang. Jadi kayak papannya begitu. Jadi kayak gini dulu baru ke situ. Bayangin. Nggak bisa bayangin. Tapi ya nggak nih. Ada yang flip kan begini. Muter terus sekali aja ada yang 2 kali. Woi, ada yang 3 kali gitu. Terus ada yang flipnya ke sini gitu. Gila. Tapi Mas Nala bisa, Mas? Itu? Nggak bisa. Flip biasa dulu cuman bisa kick biasa yang cuma sekali gitu. Kalau nanti disuruh untuk kickflip ini nggak bisa, papan ini. Oh, ini papan ini nggak bisa. Tapi aku juga udah nggak pernah kali ada. Berat lagi yang udah belasan tahun. Ini nggak bisa mungkin di flip ya. Masih bisa juga. Mungkin nih kalau yang bule, yang badak banget, yang kakinya besar bisa ya. Deddy itu besar itu bisa, gua rasa bisa. Tapi ya tidak nyaman karena karena ini kalau sebenarnya kan kalau flip ini traks depannya mesti stiff. Ini dia kan begini. Ya? Dia begini nih kalau kita papan yang konvensional dia nggak begini traksnya. Sama yang belakang dia karakter. Ini kayak ada shock breakernya gitu ya. Kalau shock breaker itu juga ada, tapi dia ada kalau yang kalau shock breaker udah pasti ada karena dia cushion. Di sini ini cushion. Dia pasti udah shock breaker. Cuman kalau ini bisa twist, selain cushion dia twist ini. Itu untuk mempermudah belok-belok juga. Iya, karena kan kayak kalau dia kan meniru gerakannya surfing kan.
Kalau papan surfboard itu belakangnya ada fin, depannya nggak ada fin. Oh iya iya. Jadi depannya nggak nempel, Ya. belakangnya nempel gitu. Jadi dia ini formasinya begitu. Tapi kalau ini nggak bisa twist ya, yang belakangnya ya. Bisa juga tapi ya? nggak banyak, tapi nggak banyak. Ini aja nih. Iya. Kalau ini hampir mirip sama karakternya konvensional, cuman dia lebih pivoting gitu, lebih tegak gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang skateboard nih ya kayak masalah kayak misalnya ini roda dan sebagainya itu tergantung sama enaknya si Iya, skateboarder, nama kan? kebutuhannya gitu. Jadi Iya. kadang-kadang buat orang nih, buat gaya main dia ban ini terlalu empuk gitu, misalnya gitu. Dia perlu ban yang lebih keras gitu. Tapi ada ukuran-ukuran. Ada. Sampai kayak gitu. Ada. Kalau dia cuma sedikit ukurannya, range-nya nggak banyak. Kalau yang skateboard konvensional banyak, buat street beda, buat kasarnya malah dia benar-benar mau bertandingnya di atas kayu, bertandingnya platformnya semen, gitu-gitu. Jadi dia ganti ban yang ini gitu. Jadi kayak bola tenis. Soalnya tuh, gini, jadi dia mau bola ngerasanya, tenis. iya, karena dia mau ngerasanya kalau misalnya kalau main tenis gitu, buat dia yang grass dia nggak maunya raket dan bolanya yang ini kan gitu. Nah ini juga sama gitu loh. Yang ini misalnya contohnya kalau dia bahannya keras, dia ininya nggak boleh keras. nomor 2 keras gitu. Tapi kalau kayu dia mintanya yang paling keras ininya gitu loh. Tapi kalau ini aspal, dia nyarinya yang paling empuk karena kan aspal tuh pasti ada. Iya. Berarti bukan shock breaker, berarti ininya nih. Ini wheels. Iya. Tapi kan wheel cuman kecil, getarannya kan nggak banyak. Dia kan Dari dulu nggak berubah ya masih. Nggak jauh beda. Maksudnya rodanya tuh selalu. Iya, hampir sama. Ya, hampir sama. Itu ada pertanyaan mungkin dari luar? Oke, itu ada pertanyaan. Melengseng sedikit mas. Aku nanya, kalau zaman kita kan retro nih mas, DIY itu apa, do it yourself itu kan hal biasa ya. Kalau sekarang kan barang Iya, tua. iya. Dia pengen tahu, dia penasaran mas Nara pada zaman itu kan belum selengkap sekarang ya. Iya, betul. Pernah nggak bikin sesuatu kerjaan sendiri, Oh, iya, nambah iya. nambah apa zaman-zaman Iya, itu ya, zaman-zaman iya. retro terbatas itu. Iya, sebelum kita sanggup import ya kadang-kadang akal-akalan gitu loh, bikin papan sendiri gitu loh, maksudnya dengan kayu kita kikir sendiri segala macam, terus ban yang sebenarnya nih bannya cuma buat downhill, tapi kan kita buat main di skatepark, kita punya ban itu yang karena nggak bisa beli di sini, kita bawa ke tukang bubut, kita kurusin gitu. Oh iya sampai begitu. Iya. Jadi soalnya kalau nggak dia kayak radial misalnya bannya gini, kita mesti bubut gitu 2 cm. 2 cm ini caranya gimana nih? 2 cm. Di sininya 1,5, di sini 5 mili. Kita datang tuh kalau di Bandung ke Bance itu kita tungguin tukang bubutnya. Lagi mas, lagi kang, sedikit ya atas gitu. Ya ini lebarnya ini, iya yang berarti ini potong 1,5 gitu. Kita tungguin, iya apa tunggu dulu. Oh iya bener tambahin lagi, atas. Udah yang 3 lagi samain gitu. Nah kalau papan bener-bener neger gaji sendiri. Itu kan neger gaji amplas-amplasan. Butut pisan ya udah gambar. Tapi kalau Terus ketebalannya kayak gitu. Ini namanya grip tape. Dia kayak amplas tapi ada lemnya. Dulu kita nggak ada. Iya. Jadi ada amplas Norton namanya tuh, amplas buat di tangga-tangga kapal. Wah itu, jadi kita pakai kaibon, si amplas Nortonnya juga pakai kaibon, tungguin 3 menit, 5 menit, baru tempel tekan keras-keras tuh. Iya benar. Jadi benar-benar, ya maksudnya semi DIY. Jadi ada yang kita nggak bisa kerja seperti kebenaran. Nah itu. Kalau mesen bearing itu mahal. Nah, bearing. Bearing itu kan ini satu ban aja, itu 2 bearing. Nah, satu ban aja 2 bearing, 8 bearing. Yo. Tipenya tuh 608. Kita cek, ternyata kan di Indonesia tuh memang dulu Peugeot tuh Astra apa ya pokoknya. Ada Peugeot lah di Indonesia. Itu bearing itu dipakai, bearing size ini dipakai untuk mobil Peugeot. Jadi Maksudnya bearing ya mereknya SKF. mobil Dipakai yang sama buat mobil? Peugeot. Nggak, Dipakai sama Peugeot. pokoknya jadi
toko yang menjual onderdil Peso itu dijual. Nah, kita tinggal bisa dapetin gitu ya. Di Bancai itu kita nggak perlu ke bengkel Peso, tapi kita tanya, ini ada bearing yang buat 608 yang buat Peso nggak? Wah, ayo gitu. Jadi kita juga begitu gitu. Kalau kita beli yang set import nggak mungkin aja. Jadi nyari belusukan gitu. Jadi itu bearing itu mahal ya. Ini jadi baut gini nih, baut kalau sekarang kan ini kunci L gitu tuh kan. Ini bukan kunci L, apa namanya? Kunci bukan Kunci apa namanya? nih. Kunci apa namanya ini? Ini kunci, oke, mungkin bisa dilihat ya. Ini kunci apa namanya? Ini kunci apa tuh yang itu Kunci loh? Kunci L. Kunci L ya. Kunci L. Kunci L sama ini. Jadi kan cuman puterin kunci L. Dulu yang nggak kita cari baut. Wah, bautnya berapa senti nih. Jadi belendung dikit gitu-gitu lah pokoknya. Ya sudah lah dia dengan cara gitu-gitu gitu. Terus misalnya, wah ini itu pakai spespet mana Bram? Coba pakai sendal. Gak enak nih, ngeper banget nih. Ganti pakai triple kaku banget. Ganti lagi pakai apa ya? Ini bukan mainan plastik. Adik gue kita gergaji pelan-pelan aja tuh. Kayak gitu-gitu loh, banyak lah. Ada ininya, ada kompetisi juga bikin itu maksudnya. Nggak ada. Supaya kita punya aja caranya, gimana caranya supaya kita punya gitu. Ntar kebenaran mulai ada yang bisa masukin. Nah, kan masih uang jajan anak sekolahan gitu. Yang kalau waktu zaman aku di seni rupa aja kan belum ada acara jual desain tuh. Jadi kita udah, wah ini kayaknya nih anak tambang mau lustrum nih kalau di seni rupa ITB nih. Kita udah desainin duluan nih. Kan nggak ada jual desain. Baru, Kang gimana kalau kaos lustrum pesen di saya nih gambarnya ini gitu. Jadi dia jual gambarnya dengan order gitu. Jadi kita nyablon sendiri segala macam gitu. Wah, punya duit jajan dari gitu buat kaset waktu itu masih 1.200 aku ingat soalnya. Jadi wah beli kaset lah 1.200 kaset. Terus di Bandung beberapa toko kita boleh dengerin terus datang lagi. Kok dengan aku lagunya ya sokanya ganti lagi ya kan kalau cuma sehari boleh tuker gitu. Jadi dengerin dulu. Kayaknya kurang cocok nih gitu loh. Beli apa nih Marillion? Iya ini bagus katanya. Cobain. Oh boleh. Ini juga nih top kayak ini. Kok dengan nasi aku bilang nih jika Pink Floyd naon gitu. Ya udah tuker sok lah pilih lah gitu. Jadi kita nyari uang kecil lah itu kita jadi akhirnya bisa beli papannya aja. Tapi yang lainnya enggak mesti DIY gitu loh misalnya. Grip tape-nya juga enggak gitu. Kita masih pakai amplas Norton aja sukses lah udah pakai amplas Norton gitu. Terus kalau kayunya kayu apa tuh? Nah, justru itu. Jadi kenapa akhirnya kita bela-belain pertama bisa mesen gitu adalah karena dia tuh spesifik kayunya kayu maple. Maple ya? Kita nggak bisa ya, kayu-kayu di kita tuh nggak bisa ya? Maple itu cuman ada di negara-negara yang dekat kutub. Oh, oke. Iya. Kanada lah, lambangnya udah Kanada, maple. Alaska, iya Kanada, Alaska, Rusia, Cina gitu loh. Di Gunung Jaya Wijaya. Ada tuh? Nggak ada. Tapi maksudnya dia dan paling bagus memang tetap yang Canadian maple gitu loh. Jadi dia tuh kayak semacam sejenisnya kan jati, oak, jati gitu loh. Tapi dia jatinya utara gitu loh jati. Nah ini kayunya itu dia kuat tapi ada fleksi tapi nggak bouncing gitu loh. Jadinya jadi gini. Dulu waktu kita pakai fiber kita tuh dia fleksi. Cukup kuat juga. Cuman dia bouncing. Jadi kalau dia ngik kayak per gitu loh. Iya, agak elastis ada elastivitas. Kalau dia ngepel, tapi dia balik gitu loh. Jadi dia bukan ngik gitu. Dia ngik, balik gitu loh. Jadi dia kayak membal. Iya, kalau shockbreaker si Toronto Peso itu yang zak tapi terus dia diam gitu. Jadi bukannya ngok gitu loh. Bukan nggak ajurut-ajurutan gitu loh. Jadi ternyata paling cocok ya ini si maple ini. Tapi itu yang kita nggak bisa tiru gitu loh. Cuman kan masalahnya maple kan itu kan di utara Amerika Makanya, Utara. jadi nah di negara tropis itu masih bisa dipakai juga nggak? Artinya ada tingkat kelapukannya apa enggak? Oh dipakainya nggak apa-apa saja ya? kena hujan langsung gitu. Hujan. Mas sejak kapan Malah sih? kan sebenarnya kita cuman nggak 4 musim selama nggak kena hujan, malah lebih awet karena suhunya tetap gitu loh.
Nah betul. Mas kalau ya, ini apa Mas? Dulu kan kalau kita beli skateboard itu kan udah jadi ya. Kapan sih mulai cuman jual kayunya aja? Sebenarnya justru itu yang kita bisa kit tadi custom gitu, yang kit tadi itu tuh sebenarnya yang kalau yang sebenarnya kan ya dulu punya aku namanya mereknya Grand Tech itu kan benar-benar yang dari Target atau Kmart itu sebenarnya gitu loh di Amerikanya. Jadi dia memang sebox jadi. Nah sebenarnya kalau di real skate shop itu memang kita bisa custom gitu loh. Karena si pemain pro-nya itu dia biasanya papannya aja. Oh, oke. Nah, Traxnya ada beberapa merek, dia pilih aja dia cocok yang mana gitu loh. Papannya dia pro ridernya suka yang mana atau yang nggak pro yang mana yang dia pilih gitu. Terus tadi wheelsnya kita maunya buat mainnya di skatepark yang bersemen atau buat di jalanan dia bisa di kit awalnya bisa milih itu. Setelah dia jago dia main di mana-mana ya dia punya stok lah, dia bisa ganti-ganti gitu loh. Tapi dia punya yang ini. Nah, cuman kayak di awal-awal genre lain keluar, jadi kayak longboard, ya dia keluar juga yang sampai sekarang juga keluar yang komplit gitu loh sebenarnya semuanya gitu loh. Dia malah kayak dia istilahnya nih kalau kayak kita beli kamera, ya udah nih 24 120 ininya nih kitnya gitu loh. Jadi maksudnya jadi dia juga buat yang kit. Nah, kalau kita yang udah spesifik gue cuman perlu 2470 sama 1424. Ya ngapain gue beli yang dapat lensa kitnya yang 24 120? Gue nggak bakal main di 120 gitu. Gitu loh. Jadi maksudnya kita bisa milih gitu sama. Tapi kan orang nggak bisa motor gini masa dia datang ke toko. Oke, bodinya dulu. Nggak mungkin. Dia pasti perlu belajar motret. Dia perlu lensa. Dia ambil yang kit gitu loh. Dia prefer yang kit. Buat kita yang profesional atau semi profesional, even vlogger biasa pun ya, vlogger yang megang sendiri pun juga dia milih. Dia, muka gue nggak muat nih kalau sini. Jadi dia memang perlu lensa wide gitu. Jadi dia nggak mungkin sekedar beli kit gitu loh. Kecuali brand-brand tertentu ada yang kitnya udah kit vlogger kit gitu. Nah itu memang udah ada mic-nya, udah semi wide gitu. User friendly. Iya, gitu nggak ya. itu memang karena spesifik gitu. Jadi memang buat ngejar mangsa. Mungkin karena YouTube lagi naik daun, YouTuber lagi naik daun, jadi dia memang beberapa brand, 2-3 brand tuh ngeluarin paket vlog. Tapi kan buat kita profesional vlog juga, wah, gue mah timeless pakai itu menjelek pasti. Kita kan mikirnya begitu gitu loh. Vlogger awal di ujungnya masih ada kain master, wah yang gratisan gitu kan misalnya. Kine master atau apa gitu. Yang awal-awal kan masih gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya daripada lu nggak bikin, start bikin, ntar udah jagoan nih. Murah kali, cuma 70.000 kali aplikasi itu gitu loh kan. Betul. Lagi. Mas Nara, nih Mas Nala komunikasi nih. Zaman ini kan terbatas. Belum ada yang online lah, pager juga belum ada mungkin 80-an lah. Lu komunitas terus sama kayak apa ya? Kayak mau nantangin tanding atau apa gitu, apa medianya zaman itu? Oke, kalau kebenaran zaman itu zamannya Pager. nggak VHS dan Betamax gitu loh. Jadinya memang udah ada video-videonya. Tapi skateboard awalnya kalau skateboard sebelumnya kalau zaman skateboard yang waktu udah mulai start technical itu berbarengan sama zamannya breakdance tuh tahun 83-an gitu. Jadi itu udah zamannya VHS sama Betamax. Nah, itu kita bisa lihat gitu. Jadi ternyata ini misalnya kayak geto hampir pojokan depan kafe dia jadiin buat breakdance, standing breakdance. Jadi kita act like them gitu loh, berusaha seperti itu. Tapi kalau yang skateboard enggak tuh dulu. Komunikasi gimana? Satu ada yang beneran kalau aku pulang nih ke Jakarta. Dulu ada toko majalah di Hias Rias namanya tuh di Cikini. Jual majalah. Ada kadang majalah skateboard. Itu tricks and tipnya cuman
sequel foto gitu. Kita nggak tahu ini sebenarnya bagaimana. Kita pokoknya terus atau nggak malah covernya kan cuma set lagi terbang gini. Terserah ngelakuin gimana pokoknya kalau kita di foto kita bisa sama aja. Jadi ya itu komunikasi nebak-nebak karena belum ada zaman VHS sama Betamax. Kalau zaman Graffiti kita bisa ternyata mereka di ininya bikin background gitu, mereka nari di situ breakdance di situ, nanti diajak battle. Jadi instead of berantem fisik, mereka berantem tarian gitu loh. Nah, siapa yang jadi tamu, siapa yang jadi tuan rumah, tinggal begitu. Atau ketemunya di tengah-tengah gitu misalnya. Yang satu bawa mini komponya, yang satu bawa groundnya gitu misalnya. Seperti itu. Jadi kita, kayak gitu. Jadi ya udah kita bikin battle yuk, ayo tantangin battle gitu. Nah, kalau di Bandung sama radio-radio tuh suka di, Rase FM. Ini breakdancernya. Ini nah lu geng gue ya Radio Os siap disediain apa seragam sama ini sedia ame makan waktu ini nggak ada honor cuma makan ya. Sama seragam nggak tapi gue mau penasaran aja tadi yang pertanyaannya Deddy G itu misalkan kalau di skateboard kayak misalnya ada battle itu ada nggak di antara kalian tuh kalau skateboard nggak kan lebih nge-jam bisa berapa flip berapa sakit itu nah kayak gitu itu ada namanya gamenya ada namanya game of skate. Itu namanya game of skate. Jadi misalnya game of skate itu bisa macam-macam di trik ini. Satu ngelakuin, yang satu mesti ngelakuin. Kalau udah berhasil, yang kedua tadi duluan, yang satu mesti ngikutin. Sampai tulisan skate-nya lengkap. Skate yang nggak lengkap, kalau berhasil dia S keluar. Yang skate itu dia menang. Itu game of skate namanya. Game of skate. Dari pertandingan resmi sampai pertandingan berdua aja juga bisa. Cuman kalau pertandingan berdua, gue udah S ya, lu K ya, gue S, oke gitu. Tapi sebenarnya kalau di pertandingan resmi ya di S. Ya, nah itu bisa sama juga di bowl gini. Yang satu ngapain, dia mesti ikutin. Nah itu seperti itu gitu lah. Berbeda kalau bertanding. Kalau bertanding itu tuh ada juri, karena juri ngelihat style dia. Faktor kesulitan, jumlah trik gitu loh. Jadi speed pengaruh karena apa? Misalnya kita waktunya main 1,5 menit. Kalau dia slow 9 trik udah selesai, 8 trik udah selesai. Kalau yang speed berarti dia bisa 16 trik gitu loh karena dia cepet banget gitu melakukannya. Gitu. Nah itu yang termasuk Tony Hawk kenapa dia high speed. Jadi apa nyangkut nih. Si Tony Hawk itu high speed makanya dia banyak trik yang biasa lakukan. Jadi dia waktu bertanding itu orang-orang cuma 12, dia 16, 18 trik misalnya gitu loh. Karena dia lebih cepat. Terus sejauh ini perkembangannya skateboard di dunia internasional, itu artinya udah dijadikan olahraga resmi nggak untuk kayak misalkan? Udah. Jadi kayak kemarin aja waktu Asian Games di sini, ada atlet dari Nepal gitu loh. Jadi Asian Games waktu di Jakarta ya? Iya. Jadi dari Cina, Filipina, Malaysia. Itu udah masuk agenda ya berarti ya skateboard ya? Mas Nala sebagai? Aku karena ya mungkin kayak senior lah di skateboard, diminta bantuin lah gitu loh. Kebetulan karena aku juga orang broadcast basicnya, jadi ditanggung jawabin lah ngawasin waktu mereka instalasi buat alat-alat gitu. Animonya anak-anak zaman sekarang terhadap skateboard tinggi nggak sih Mas? Lebih tinggi sekarang daripada dulu karena karena dulu itu kan itu bertanding modal sendiri apa sekarang karena ada sponsor gitu. Terus kalau dia dapat medali dia dapat bonus dari presiden gitu loh sekian. Iya sekarang kalau dia dapat medali bisa kayak medali perunggu aja dapat 300 juta kok dari jadi kayak berarti apa hero kan kalau itu hitungannya dia hero gitu. Ya artinya olahraga skateboard ini udah diakui sama KONI juga sebagai olahraga resmi. Iya, udah masuk PB makanya cuman PB-nya sayangnya masih di bawah Persorosi gitu loh. Sebenarnya dia tuh berbeda gitu loh. Persorosi itu Persorosi itu persatuan sepatu roda. Kan dia bukan sepatu roda. Itu beda banget gitu loh. Belum tentu belum tentu yang jago di sepatu roda jago di skateboard. Tapi biasanya yang jago di skateboard nggak nempel aja bisa, apalagi yang nempel rodanya.
Logikanya seperti itu gitu. Kita kan nggak nempel nih Berarti roda. Mas Nala nih main roller skate udah tinggal merem ya. Nggak jago-jago amat, tapi Ya, maksudnya oke. otomatis bisa. Ya. Padahal nggak pernah main gitu maksudnya. Iya. Keseimbangan ya, kelenturannya gitu ya. Sama kayak waktu, jadi kayak kita nyobain ice skating ya kan nggak pernah main ice skating, tapi ya bisa karena kita balance apa segala macam. Terus kan dia blade-nya nempel sama kita jadi. Terus waktu itu ke Parangtritis ada sandboard gitu. Iya karena kita main skateboard walaupun pertama kok jublak jatuh. Oh ternyata ada bedanya gitu loh. Tapi kalau main surfboard gimana? Beda nggak tuh? Surfing. Surfing. Iya, cuman kan surfing. Nah, umuran aku tuh udah nggak kuat lagi berbalap dengan ombak. Karena kan kita starting aja kita mesti speednya di atas dari ombak itu. Oh, gitu ya. Ini ombak datang. Sebelum pecah, kita harus lebih cepat daripada ombak itu. Kita mesti lebih cepat supaya kita bisa berdiri gitu loh. Setelah speednya sama kita berdiri. Kalau kita speednya nggak lebih cepat dari ombaknya ombaknya datang kita nggak lebih cepat, bukan ombaknya terus kita di belakang ombaknya. Oh iya. Dia mesti mesti lebih cepat dia depan ombak baru dia bisa naik gitu. Jadi baru dia naik ikutin ombak. Setelah dia udah dapat dia nggak usah. Udah speednya udah dapat, udah bareng sama speed ombaknya gitu loh. Nah itu gue baru tahu. Itu kecepatan tangan dia berarti ya dia ya? Iya pedal namanya. Pedal ya tangannya. Sama atur berat badan gitu. Terus udah speednya sama. Mesti timing yang tepat untuk kita berdiri juga. Oh. Kan kita masih pakai dada tadinya tuh. Iya. Gini kan berenang kan. Kita mesti angkat badan kita dan berdiri gitu. Kita juga mesti timing yang ini sendiri. Tapi nggak apa-apa. Yang penting pertama kejar dulu. Itu yang paling capek. Berdiri sih aku masih bisa. Apa bedanya sama skateboard? Tapi balapan sama ombak itu. Itu bedanya. Berarti Itu di tenaga, kecepatannya beda ya. iya. Cuma kalau masalah berdiri keseimbangan tuh masih sama lah. Makanya misalnya kalau di diving sih, aku juga diving kebetulan diving juga. Tapi kalau diving itu nggak jago berenang bisa diving nggak? Bisa. Iya. Tapi kalau surfing pasti mesti jago gaya bebas karena tuh kita pedal itu tuh hampir sama gitu sama gaya bebas gitu, cuman di atas papan gitu. Stroke-nya itu ya. Karena kita tetap sama gitu. Nah, kalau surfing pasti harus bisa berenang dia gitu loh. Masalah juga surfing juga. Surfing tapi nggak lama tahun ya itu akhir pertengahan 80-an sampai pertengahan 90-an. Dan kan karena jauh ya, jadi kebenaran aja kalau ke Pelabuhan Ratu atau ke Bali aja atau kalau lagi ombaknya bagus di Carita juga masih bisa mainnya cuma di 3 tempat itu aja. Iya, tergantung musim juga kali ya kalau kayak gitu. Apalagi kan zaman dulu belum bisa ke Mentawai, ke Nias gitu-gitu kan belum bisa gitu, belum ada gitu loh. Berarti olahraga yang pakai board itu jago nih, nggak ada masalah. Kayak windsurfing bisa juga nggak? Belum pernah. Oh, belum karena pernah. sebenarnya ini hampir sama kan? Iya, cuman kan dia ada ridingnya lagi gitu. Apa ada drivingnya? Ada kontrolnya, ya. Soalnya dia tanpa ombak pun dia harus bisa jalan. Oh, gitu ya? Iya, karena mesti manfaatin angin. Iya dong. Iya ya, jadi mesti anginnya kemana gitu ya, ngikutin ya. Oke. Ya, kalau mungkin nggak nyobanya karena ya dulu kayak orang kita naik ke Cimaja tuh di Pelabuhan Ratu aja. Bawanya naik bis malam, naik di Lebak Bulus gitu. Kalau windsurfing berarti lu mesti punya mobil, punya apa namanya? Rak yang di atas gitu. Ini mau windsurfing itu masuk bis luar kota. Masuk bis antar provinsi itu. Tapi zaman-zamannya retro tuh udah ada nggak windsurfing di kita kan? Ada tapi ya? Biasanya atlet windsurfing itu benar-benar yang ya itu dia atlet rumahnya di Pantai Mutiara atau orang Bali gitu loh. Jadi memang yang mungkin di Ancol. Iya nggak mungkin yang tinggalnya di Ciputat gitu ya? Iya. Jadi memang mereka memang dekat dengan itu gitu loh. Jadi dekat dengan itulah pantai. Karena ya itu. Kecuali yang kita bawa angkat mobil gitu-gitu. Iya. Ini aja buat ke Pelabuhan Ratu aja. Punten apa ini bawa barang gede banget tapi enteng. Aduh, seru. Banyak karena apa? Seneng aja denger ini. Sempat main juga. Sempat main juga Eski? Ya, main begitu. Gitu. Flup.
Ya sebenarnya sama aja mainnya sekarang juga begitu. Cuman sama dulu juga waktu kecil. gimana kita nikmatinnya aja. Iya, gue pernah juga punya kayak skateboard tapi itu yang masih sederhana kayak plastik itu ada ya yang modelnya gitu. Iya itu fiber itu. Yang fiber itu ya. Warnanya Terus orange, ada yang ininya pink lah. Tapi memang teknologinya sekarang bola-bolanya masih cepat gitu ya. Makanya sekarang kayak bearingnya tuh udah yang paling ini keramik gitu. Jadi dia keramik karena nggak ada apa ya debu. Kalau logam itu kan gesekan pasti lama-lama jadi debu halus ya. Harus diminyakin kan. Ada kalau bearing kayak yang keramik logam itu sekarang keramik mulai karena keramik itu kan sudah melewati ini yang panas banget gitu ya. Jadi dia satu lebih kasarnya lebih ringan karena dia keramik bukan metal. Terus dia nggak ada abrasi ya namanya apa sih gesekan kalau besi ketemu besi kan dia ada debunya sedikit. Kalau keramik kan nggak ada debunya gitu. Dia pecah atau kayak melamin lah gitu. Iya dia maksudnya dia pecah. Tapi bukan aus gitu loh dia pecah gitu. Tapi gimana mau pecah kalau dia ketutup kan dia nggak pecah gitu. Iya. Oke. Sip. Terus kayak palingnya sedikit-sedikit pergeseran yang tadinya pelindung. Oh iya. Cuman buat melindungi, sekarang dia jadi alat mendarat gitu-gitu ya. Jadi bahannya apanya bentuknya disesuaikan buat dulu kan jadi teknologi makin tinggi. Itu kan masih yang Nah, sekarang memang ada yang dibikin belendung tapi dia tujuannya memang buat mendarat gitu loh. Nah, tapi melendungnya bukan asal besar tapi di mana kemungkinan disesuaikan dengan lutut bentuk kita lutut. ketemunya di mana. Terus bentuk boardnya sendiri ada nggak yang berusaha untuk mencoba kan kecepatan jadi dibentuk agak runcing sedikit apa bagaimana? Ya gitu-gitu. mungkin ya itu kayak longboard yang buat downhill. Dia mau seceper mungkin kan. Jadi dia ada yang dia lebih rendah bannya gitu dia begini gitu papannya bannya nongol bannya sebesar mungkin tapi papannya seceper mungkin. Oh, itu dia jadi bentuknya begitu. Jadi lebih cepat gitu ya. Terus kalau yang technical buat conventional skateboard pasti nose sama tailnya naik gitu. Jadi dibikin ini kalau ini dibikin kayak papan surfing aja lah cuman kayak gitu loh kayak setrikaan lah kalau kita bilang bentuknya. Iya. Ini kayaknya Mas Nala juga mesti memperagakan ya nanti ya sebagian itu ya. Waduh. Hah? Ya kalau enggak ya siapa nanti ada yang bisa diasisteni tapi Mas Nala nanti jelasin. Ini apa juga tuh? kita Gimana? udah harus pamit juga. Oh iya harus pamit ya sekarang ya. Mas Nala, makasih ya. Sama-sama. Thank you. Kita masih pengen ngobrol tapi Nggak apa-apa, next time kan bisa ngobrol lagi. seneng banget ketemu. Udah lama nggak Selama ketemu. masih sehat masih bisa ngobrol lagi. Iya. Kalau saya baru ketemu tapi kayaknya asik juga nih kita ada. Masih segini. Iya, berarti masih lentur juga ya badannya ya. Oke deh. Kalau gitu tutup sampai di sini dulu aja obrolan sate kita. Kalau yang suka like biasa, share, komen, dan yang penting subscribe. Oke? Jangan lupa semuanya. Oke, tapi terima kasih ya. Misalnya sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kalau gitu para Retrois sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode yang mendatang dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih. Bye-bye. Yang paling penting otomatis itu adalah helm. Helm buat aku wajib. Jadi karena gini, kalau patah bisa digips sama pakai pen. Kalau otot bisa diurut. Ya. Kepala nggak bisa diurut, nggak bisa pakai pen, nggak bisa digips. Jadi wajib. Wajib tuh ya. Sebagai seorang skateboarder sejati. Ini maksudnya buat yang anak zaman now juga mesti wajib. Oke, kalau ini knee pads. Jadi knee pads ini sebenarnya bukan sekedar pelindung. Kalau zaman dulu dia cuma pelindung. Sekarang adalah sebenarnya dia alat buat mendarat. Nanti aku kasih lihat cara mendarat pakai knee pads. Pakai knee pads ini. Buat landing. Jadi buat mendarat. Jadi karena di skateboard itu kan yang seperti tadi aku bilang nggak ada nyaris dia berhasil atau dia jatuh gitu atau gagal. Jadi ini dipakai mendaratnya saat kita merasa akan gagal. Oke. Jadi bukan gagal dan jatuh sebisa-bisanya, tapi gagal dan mendarat gitu loh. Jadinya bukan gagal dan jatuh tapi gagal dan mendarat. Itu tebal ya Mas ya? Tebal karena dia memang buat yang itu aku bilang dia buat
buat mendarat gitu loh. Nah ini yang aku bilang, dia bukan sekadar tebal tapi dibikin jatuhnya nyamping atau jatuhnya lurus, dia tetap dia nggak boleh ngerem. Dia jatuh itu nggak boleh gitu, tapi dia mesti gitu. Oh, harus di sliding ya. Nanti aku kasih lihat. Oke. Tapi dia alat mendarat jadinya. Dia memang jadi buat alat mendarat. Oke. Iya, iya. Kalau helm bukan buat alat mendarat. Ini juga sama. Oh, iya ya. Tuh, dia pelindung. Oke. Tadi kan Kalau kita ngerem kan dia buk gitu. Dia nggak boleh, dia mesti